Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Video kali ini kita akan ngebahas terkait pemupukan, yaitu pupuk slow release. Nah, mungkin kita akan bahas lengkap terkait pupuk slow release, tapi yang akan kita bahas ini hanya untuk skala rumahan, jadi bukan untuk skala menengah ataupun skala besar seperti halnya pertanian ataupun perkebunan. Nah, yang kita bahas adalah untuk skala rumahan, yaitu untuk tanaman hias umumnya. Pupuk slow release ada beberapa varian produk. Beberapa diantaranya menggunakan nama Osmocote ataupun Dekastar ataupun hanya Kote. Nah, di sini kita akan bahas lebih lengkap, lebih informatif untuk pupuk-pupuk slow release yang beredar di pasaran. Di video ini kita akan ngebahas beberapa diantaranya, yaitu apa sih itu pupuk Osmocote atau Dekastar Plus, apa itu kandungan NPK-nya, terus bagaimana varian maupun bentuk fisiknya, juga untuk dosis dan cara pakainya, cara penggunaannya, juga ada keuntungan dan kelemahannya, dan yang terakhir kita akan ngebahas tips terkait penggunaan pupuk anorganik ini, karena pupuk slow release juga merupakan pupuk kimia atau anorganik dengan kandungan NPK. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pupuk slow release yang umumnya beredar di pasaran dan cukup terkenal biasanya menggunakan ini Osmocote. Jenis variannya, kandungannya ada 3 jenis. Ada yang kandungan seimbang 13. Nah, ini produknya made in Holland. Oke, ada juga yang jenis Osmocote pupuk daun 17-11-10. Ini pupuk bunga 6-13-25. Nah, ada juga varian lain. Kebetulan saat ini kita belum ada, tapi nanti kita akan tampilkan gambarnya. Yang pertama ada pupuk juga dari Amerika, USA, yaitu Osmocote Dekastar dengan komposisi 14-14-14. Nah, ini berwarna biru muda. Berikutnya juga ada Osmocote yang berasal dari Belanda dengan komposisi 23-10-10. Nah, ini berwarna kuning. Yang ketiga juga ada produk dari Thailand, yaitu Escapot dengan komposisi 19-10-13. Nah, ini berwarna merah atau biasa disebut SR merah. Nah, produk-produk ini yang biasa digunakan untuk skala rumahan. Oke, yang pertama, apa itu pupuk Osmocote atau Dekastar Plus? Yaitu pupuk majemuk dengan penyediaan unsur hara yang terkendali dan menyuburkan tanah agar pertumbuhan tanaman menjadi lebih baik dan lebih bagus. Pelepasan unsur hara pupuk ini dilakukan dengan perlahan, sehingga mengurangi resiko kehilangan unsur hara akibat penyiraman atau penguapan. Sekali memupuk bisa bertahan dari 180 hari hingga 270 hari, tergantung varian Dekastar yang kita gunakan. Nah, seperti ini. Jadi pupuk slow release ini pelepasannya itu bertahap dan bisa bertahan lama. Ini di sini disebutkan ada sekali pupuk 180 hari.
Ada juga di sini yang sekali pupuk bertahan hingga 270 hari. Jadi otomatis ini sangat menghemat tenaga dan waktu. Nah, untuk yang kita akan bahas itu yang pupuk ini ya, jenis Osmocote yang made in Holland. Pupuk made in Holland ini tidak hanya mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium, namun terdapat juga trace elemen. Terkadang kita akan menemukan di covernya ini, bungkusnya ini ada tulisan TE. Nah, itu trace elemen, yang berarti di dalam pupuk ini juga terkandung unsur hara mikro yang sangat berperan membantu pertumbuhan tanaman. Nanti kita akan bahas lebih jauh apa aja unsur hara mikro maupun unsur hara makro. Oke, sebagai catatan bahwa pupuk Decaster ini merupakan pupuk kimia. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, kita ingat, yaitu anorganik. Namun karena sifatnya yang slow release, dapat dikatakan pupuk ini relatif aman untuk digunakan. Berbeda halnya dengan pupuk NPK yang biasa, yang umum, seperti halnya NPK Mutiara, NPK Pak Tani, NPK Pelangi. Nah, ini kalau nih contohnya seperti ini. Ini kita kebetulan bungkusnya nggak ada, jadi kita kasih bentuknya seperti ini. Ini contohnya pupuk NPK Mutiara. Nah, pupuk jenis ini penggunaannya baik dosis maupun waktunya itu harus sesuai, tidak boleh berlebihan, karena sifatnya bisa cepat larut dan terserap oleh media tanam, serta dapat menimbulkan efek panas atau terbakar jika digunakan secara berlebihan. Akibatnya tanaman jadi layu ataupun terbakar. Makanya harus tepat penggunaan dosis dan waktunya. Berikutnya, apa itu kandungan NPK? Nah, ini mungkin kalau kita lihat di sini ada kandungan komposisi 6, 13, 25. Gitu juga ini. 17, 11, 10. 13, 13, 13. Nah, kita akan ngebahas ini. Yang pertama adalah contohnya yang ini, mungkin lebih mudah. 17, 11, 10. Berarti kandungan nitrogennya 17, kandungan fosfatnya 11 atau fosfor, dan kandungan kaliumnya 10. Ini merupakan unsur hara makro, di mana nitrogen membantu pertumbuhan vegetatif seperti halnya batang, cabang, terutama daun. Untuk fosfat atau fosfor membantu pertumbuhan akar dan tunas. Dan yang terakhir, kalium membantu pembungaan dan pembuahan. Jadi kita harus mengetahui jenis tanaman yang akan kita pupuk sebelum kita menentukan pilihan mana pupuk yang akan kita gunakan. Karena jika tanaman itu adalah tanaman yang lebih banyak berbunga, berarti kita lebih memilih yang pupuk bunga, di mana kaliumnya itu lebih banyak. Sedangkan untuk tanaman yang lebih banyak daun, itu kita pilih pupuk daun, di mana nitrogennya lebih banyak karena dia sangat membantu pertumbuhan daun. Oke, selain daripada unsur hara makro, kita juga harus mengenal unsur hara mikro. Unsur hara mikro ini diperlukan tumbuhan walaupun hanya dalam jumlah sedikit, tapi tetap dibutuhkan. Nah, apa aja unsur hara mikro? Di antaranya ada klorida, boron, besi, mangan, kalsium, magnesium, sulfur, tembaga, seng, dan lain-lain. Semua ini bisa diformulasikan sesuai dengan peruntukan tanaman. Jadi terkadang kita beli pupuk anorganik
Nah, itu ada komposisi di labelnya, itu ada zat hara mikro seperti hal yang tadi kita sebutkan. Nah, itu juga bagus untuk tanaman walaupun hanya dalam jumlah kecil yang dibutuhkan. Nah, ini bungkusannya seperti ini dan isinya seperti ini butirannya. Osmocote 13. Ini beratnya 100 gram. Ada juga produk yang beratnya 500 gram, itu lebih besar. Nah, ini Osmocote daun, bungkusannya 17, 11, 10. Hampir sama bentuk fisiknya dengan yang seimbang. Ini bentuk fisiknya 6, 13, 25. Nah, kalau ini unsur warna hijaunya lebih sedikit, lebih banyak warna orange-nya. Oke, untuk yang Osmocote seimbang itu penggunaannya jika kita tidak tahu jenis tanamannya, dan ini relatif lebih aman karena kandungannya seimbang. Sedangkan untuk pupuk daun, contoh tanamannya itu bisa seperti halnya Aglonema, Alocasia, ataupun jenis Philo. Nah, itu karena memang mereka lebih banyak daunnya. Nah, untuk ini bisa bertahan hingga 180 hari ya, yang seimbang. Sedangkan untuk pupuk daun dia lebih lama, yaitu bisa bertahan hingga 270 hari atau 9 bulan. Kalau ini berarti 6 bulan. Nah, untuk pupuk bunga ini juga sama, dia bertahan selama 6 bulan seperti halnya pupuk seimbang. Nah, untuk tanaman ini sendiri contohnya untuk adenium, begonia, ataupun anggrek. Nah, itu bisa menggunakan pupuk bunga. Oke, sebelum kita lanjut mengenai cara pakainya, cara penggunaan, kita akan bahas dulu terkait keuntungan dan kelemahan penggunaan pupuk slow release ini. Yang pertama, untuk keuntungannya sendiri yaitu memperkecil kehilangan unsur hara akibat pencucian oleh air hujan. Jadi air hujan itu berpengaruh terhadap kadar pupuk itu sendiri. Ketika hujan lebat, otomatis pupuk yang seperti halnya pupuk NPK Mutiara itu akan cepat larut. Ya, dan pengikatan oleh tanah. Yang kedua, adaptif terhadap pH tanah sekalipun tingkat keasaman tanah rendah. Yang ketiga, ini yang paling penting juga, yaitu menghemat biaya dan tenaga kerja serta waktu pengerjaannya. Karena kita hanya cukup sekali memupuk, itu bisa bertahan hingga 6 bulan ataupun 9 bulan tergantung pupuk yang digunakan. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yaitu efek perkembangannya itu lebih lambat karena dia fungsinya itu lebih mempertahankan unsur hara. Jadi kalau kita untuk melihat yang efek lebih cepat, kita menggunakan pupuk yang bukan slow release seperti halnya NPK Mutiara, cuma agak sedikit lebih beresiko. Kita harus tahu dosis dan waktu penggunaannya. Oke, untuk penggunaannya sendiri itu bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, bisa dengan dibenamkan di dalam tanah ataupun di media tanam. Jadi seperti halnya ini kita buat digali sedikit supaya kita bisa memasukkan pupuknya. Dan ini jika bisa melingkar, kita bisa juga melingkar jadi lebih rata penggunaannya. Nah, ini dibuat lubang melingkar.
Jika tidak bisa melingkar ya sedapat mungkin bisa rata. Ini kita bisa menggunakan, nah untuk dosisnya sendiri biasanya menggunakan ukuran potnya. Nah potnya itu sendiri misalnya berdiameter 10 sampai 20 cm, yaitu dosisnya 1 sampai 1,5 sendok teh. Ataupun untuk pot ukuran besar dengan diameter 25 sampai 30 cm itu menggunakan dosis 2 sendok teh sampai 1 sendok makan. Tapi balik lagi, untuk penggunaannya kita tidak hanya melihat berdasarkan ukuran pot kalau menurut kami. Jadi kita juga harus mempertimbangkan seperti halnya banyaknya daunnya. Jadi proporsional antara ukuran pot dengan tanaman yang tumbuhnya. Seperti halnya ini untuk ukuran pot segini, itu ada berapa banyak daun yang tumbuh, seberapa besar daunnya. Jadi ada kalanya kita menggunakan pot ini tapi tanamannya itu masih relatif tumbuh, maksudnya masih kecil. Jadi itu juga tidak bisa menjadikan patokan secara mutlak untuk ukuran potnya, tapi harus dia proporsional. Untuk ukuran potnya harus proporsional dengan ukuran tanamannya juga. Nah seperti halnya ini nih, ukurannya segini nih, sekitar 10 sampai 20 cm. Ini daunnya seperti ini. Nah ini otomatis juga harus dikurangin, jadi nggak terlalu banyak juga untuk pemakaian pupuknya, karena balik lagi untuk pupuk ini merupakan pupuk majemuk, pupuk anorganik, pupuk kimia yang tetap kita butuh takaran tertentu. Oke, kita lanjut untuk yang ini dibenamkan. Jadi takarannya itu 1 sampai 1,5 sendok teh. Nah ini kita ratakan. Nah yang paling penting adalah ditutup kembali. Dia harus tidak boleh berada di atas, karena akan berpotensi hilang karena penyiraman ataupun air hujan. Jadi kita harus tutup rapat lagi dengan tanah atau dibendamkan kembali. Pastikan tidak ada di atasnya. Ini juga sama, kita benamkan lagi. Ini bisa menggunakan media tanamnya sendiri ataupun kita tambahkan media tanam yang baru untuk melakukan penutupannya. Sudah cukup ya, kurang lebih seperti itu. Dan cara kedua, kita bisa memasukkan pupuk ini ke media ini nih, net pot atau pupuk keranjang, pot pupuk keranjang. Nah kita bisa masukkan ini ke sini. Secukupnya ini. Nah terus kita rapatkan. Nah ini kita rapatkan, terus kita tanamkan aja nih di sini nih, misal contoh di tanaman ini. Nah cukup seperti ini. Ini adalah cara yang kedua. Umumnya
digunakan juga untuk media tanam yang agak susah seperti tanaman anggrek, dia menggunakan media arang. Nah itu kan kita kesulitan untuk menutup ataupun membenamkan pupuk, jadi kita bisa memakai ini di dekat tanaman anggreknya itu sendiri. Tapi kita juga bisa menggunakan untuk tanaman yang jenis umum ini, menggunakan net pot ini atau pupuk pot pupuk keranjang ini, cukup seperti ini. Ini nanti akan mudah karena ini juga akan terkena siram, sehingga dia akan luruh dengan sendirinya dan dia tidak akan kemana-mana, tidak akan melebar kemana-mana pupuknya, jadi lebih rapi. Oke, mungkin itu cara pemupukannya, dosis maupun cara pemakaiannya. Oke, yang terakhir ada tips, karena pupuk Osmocote ini merupakan pupuk anorganik atau pupuk kimia, di mana sifat kimia itu akan membuat tanah menjadi keras atau bahkan jenuh, sehingga dengan kondisi ini akan menyulitkan bagi akar tanaman untuk bergerak mencari zat tanaman untuk pertumbuhannya. Jadi tipsnya yaitu ada baiknya untuk menjaga kesuburan dan kegemburan media tanam, baiknya setiap minimal 6 bulan sekali dilakukan penambahan kompos ataupun pupuk kandang. Jadi kita tambahkan di media tanaman kita ini kompos ataupun pupuk kandang. Oke, sekian dulu sedikit sharing dari kita. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di like, subscribe, dan share ke teman-teman lain agar video ini juga bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.